Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PJOK di pertemuan lanjutan materi renang. Kita hari ini bahas renang gaya dada. Kemarin sudah saya berikan PowerPoint ya kalian, dan sekarang waktunya Bapak untuk menjelaskan PowerPoint tersebut. Baik, yang pertama kompetensi dasar kita yang kita pelajari pada pertemuan minggu ini adalah yang pertama kita ke KD 3.8, yakni memahami gerak spesifik salah satu gaya renang, di mana gaya renang yang kita bahas hari ini adalah gaya renang gaya dada. Setelah itu di kompetensi dasar di keterampilan. Kalau tadi 3.8 itu kita di pengetahuan, sekarang kita 4.8 itu kita di KD keterampilan, yakni mempraktikkan konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Nah, seperti yang sudah Bapak berikan tadi, bahwa yang kita akan pelajari pada pertemuan hari ini adalah tentang gaya renang gaya dada. Baik, tujuan pembelajaran. Yang pertama, di tujuan pembelajaran pengetahuan, yang pertama setelah siswa mempelajari video pembelajaran, nanti diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasikan gerakan kakinya, gerakan lengan, gerakan mengambil nafas, dan koordinasi semua gerakan tersebut dalam satu rangkaian renang gaya dada. Terus untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah siswa mempelajari video pembelajaran ini, setelah mengidentifikasi, nanti bisa menjelaskan bagaimana gerakan kakinya, gerakan lengan, gerakan mengambil nafas, dan mengkoordinasikan semua gerakan tersebut. Untuk di tujuan pembelajaran keterampilan, yang pertama nanti kalian diharapkan bisa melakukan, artinya mempraktekkan secara langsung gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan mengambil nafas, dan koordinasi semua gerakan tersebut. Nah, terus baru yang kedua yaitu menggunakan keterampilan kalian, keterampilan gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil nafas, dan mengkoordinasikan semua dalam bentuk perlombaan. Nah, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama kita bahas definisi renang atau pengertian renang secara umum. Yang pertama, renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik ya. Olahraga akuatik itu olahraga yang dilaksanakan dalam air atau dalam kolam. Nah, salah satunya renang. Ada lagi polo air dan sebagainya. Itu juga cabang olahraga akuatik. Terus secara umum renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengambungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Nah, ini jadi kalau secara umum ya pokoknya kita berada di permukaan air, ya otomatis kita renang. Tapi ada definisi lain atau pengertian lain secara olahraga. Ya, ini menurut Bapak Muhajir dalam bukunya, yaitu renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak. Ya, jadi sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. Tuh. Terus ada lagi definisi yang kedua dari Budi Ningsih. Itu renang adalah satu di antara olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di air. Seperti soal yang sudah Bapak berikan waktu kita tanya jawab di grup itu ya. Jadi antara kaki dan tangan mana yang menghasilkan gaya dorong lebih besar dalam renang? Nah, itu jawabannya adalah di kaki ya, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, yaitu kita di manfaat renang ya. Manfaat renang yang pertama adalah kita sebagai sarana bermain. Ini kalau bukan renang perlombaan, seperti menyehatkan badan dan melakukan gerakan motorik, karena semua otot dalam tubuh bergerak, maka otomatis bisa menyehatkan badan kita. Dan selanjutnya yaitu mengurangi atau menghilangkan fobia di air. Nah, share pengalaman ya, pernah itu Bapak punya siswa yang pernah tenggelam waktu bermain di sungai. Nah, jadi saat dia ketakutan kalau lihat air yang seperti kolam dan sebagainya, maka
cara menghilangkan fobianya yaitu dengan renang. Jadi mau tidak mau dia harus turun ke dalam kolam. Jadi waktu itu ya saya suruh turun ke dalam kolam, tapi perlahan-lahan tak suruh jalan saja, nggak usah renang, jalan saja ke kolam. Dan terapi tersebut alhamdulillah sedikit demi sedikit mengurangi fobia dia terhadap air. Itu ya. Terus lanjut yaitu meningkatkan keberanian dan percaya diri. Jadi seperti tadi, kalau fobia artinya ketakutan, maka kita harus lawan dengan keberanian ya. Lanjut lagi. Nah, ini di nomor perlombaan renang. Jadi ada gaya bebas. Di situ bisa kalian baca sendiri ya. Antara 50 meter, 100, 200, 400, dan maksimal 800 untuk putri, dan maksimal 1500 untuk putra. Terus ada lagi gaya kupu-kupu, ada 100, 200, gaya punggung 100, 200, gaya dada 100, 200. Terus gaya ganti perorangan 200, 400. Jadi satu orang melakukan 4 gaya renang. Gaya ganti perorangan itu jaraknya 200 meter sampai 400 meter. Terus gaya ganti estafet 4 kali 100, jadi 4 itu orangnya, jadi ada 4 orang dikali 100 meter, itu jarak satu orang yang akan melakukan renangnya ya, satu gaya. Terus gaya bebas estafet, jadi ada 4 orang melakukan gaya bebas masing-masing sejauh 100 meter atau 200 meter. Yang terakhir adalah ini yang jauh ya, maraton 10 km. Nah, jadi macam-macam gaya renang sudah pasti kalian sudah paham ya. Kalau ini adalah gaya, ya betul, ini adalah gaya bebas. Jadi gaya bebas atau istilah lainnya freestyle. Freestyle atau front crawl. Jadi kalau nanti ada istilah apa yang dimaksud dengan freestyle swimming, yaitu renang gaya bebas. Atau kalau ada front crawl swim, itu sama dengan renang gaya bebas juga. Dan yang kedua yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu renang gaya dada atau breaststroke swimming. Nah, seperti itu gerakannya kalau dari atas. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah renang gaya. Ya, kebalikan dari freestyle atau front crawl, yaitu backstroke atau renang gaya punggung. Itu ya kebalikan dari renang gaya bebas. Terus dan yang terakhir adalah renang gaya renang gaya kupu-kupu atau butterfly swimming. Nah, ini renang gaya yang paling sulit untuk dipelajari biasanya. Biasanya kalau dasar-dasar renang, kalau saya dulu diajari yang pertama, kita meluncur dulu, baru gaya dada, gaya bebas punggung, dan terakhir kupu-kupu. Seperti itu. Nah, kita pelajari di ukuran standar kolam renang ya. Jadi ini ukuran standarnya kalau kolam renang dipakai di perlombaan. Oke, ya. Jadi di situ sebenarnya ada 9 lane. 9 lane. Dan untuk yang perhatikan di pointer ya. Nah, di sini yang garis hitam itu adalah garis acuan perenang. Jadi perenang saat turun, jadi untuk memudahkan dia gerakan renangnya lurus atau tidak, biasanya menggunakan line marking ini yang sebagai acuannya. Terus perhatikan ya, jarak antara masing-masing line dibatasi oleh namanya file start rope. Ini line rope ya. Line rope warna-warni, ada yang warna hijau, kuning, ada biru. Itu masing-masingnya berjarak 2,5 meter ya, masing-masing line-nya. Jadi total keseluruhan bisa mencapai 25 meter. Nah, untuk yang garis start rope ini adalah, jadi nanti perenang itu mulai startnya dari blok start sebelah sini, ada tulisannya line dan sebagainya ini.
dia mulai meluncur, ya, meluncur. Setelah itu baru kalau sudah file start rope ini melewati garis baru, mulai melakukan gaya dan sebagainya. Kalau untuk backdown indikator ini adalah garis batas untuk membalikkan badan acuan, ya, seperti itu. Silakan kalian pelajari sendiri lah. Nanti kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan di grup. Lanjut ke ukuran ke dalam kolam renang. Nah, jadi kolam renang itu tidak landai ya. Jadi yang pertama, jadi ini kedalamannya 1,35 sampai 2 meter. Nah, terus semakin ke tengah maka semakin dalam. Nah, jadi yang pertama dari sini sloping ini sampai ini itu kedalamannya antara 1,35 sampai 2 meter. Ini adalah untuk start. Jadi kalau sudah melewati garis ini di kedalaman 3 meter biasanya sudah melakukan gerakan gaya renang. Jadi kalau kalian lihat renang-renang pada umumnya itu landai ya, kalau 3 meter ya 3 meter terus, kalau di perlombaan tidak. Jadi ada semacam tangga seperti ini. Jadi mulai dari 1,35 sampai 2 meter. Lanjut ke renang gaya dada yang akan kita pelajari hari ini. Jadi renang gaya dada atau breaststroke, terus sering disebut dengan gaya kata. Nah, kalian pasti sudah bisa melihat ya. Oke, setelah ini kita pelajari gerakannya. Nah, coba kalian lihat, ini adalah gerakan gaya dada atau breaststroke. Posisi tubuh yang benar memungkinkan Anda untuk menjadi lebih efisien dalam bergerak. Jadi gerakannya Meningkatkan efisiensi. Ini namanya gerakan streamline. Gerakan streamline itu gerakan posisi tubuh sejajar dengan permukaan air. Anda dalam air dengan menjaga tubuh Anda selurus mungkin dari ya, jadi lurus atau di bawah sedikit lah dengan permukaan air. Kepala hingga posisi pinggul. Oke, baik, kita posisi kepala Anda menghadap ke depan dan miring. Tarik perut Anda dengan tujuan kalau seperti ini saat pengambilan nafas. Menjaga punggung seluruh pinggul Anda sedekat mungkin dengan permukaan air. Nah, kita ke breathing. Breathing itu saat kalian mengambil nafas. Nah, jadi gerakannya tadi tangannya lurus ya, seperti membelah, seakan-akan membelah air. Nah, jadi saat tangan ditekuk, posisi kaki lurus, maka otomatis kepala nongol ke atas untuk mengambil nafas. Ya, bukan membuang. Jadi salah besar kalau kepala naik ini kita membuang nafas, tapi justru sebaliknya mengambil nafas. Memberikan oksigen ke otot-otot dan membantu Anda berenang lebih nyaman dan efisien. Saat lengan Anda mengambil tarikan, angkat kepala keluar dari jadi gelembung-gelembung air yang ada di sekitar hidung ini adalah menandakan bahwa si perenang ini sedang mengeluarkan udara. Ya, jadi mengeluarkan udara itu di dalam air, bukan saat di luar. Jangan kebalik. Air. Nah, ada gelembungnya kan di sekitar wajah, itu tandanya dia sedang mengeluarkan udara. Dan hirup. Nah, saat di atas ini, posisi sudah di atas permukaan air, ini baru kita mengambil nafas menggunakan mulut. Udara melalui mulut agar kepala dan bahu tetap rileks dan bebas dari ketegangan. Silakan kalian lihat sendiri, itu ada gelembung lagi. Mau naik, Anda menjulurkan lengan ke depan pada fase silakan dilihat sendiri ya. Masukkan kepala Anda ke dalam air dan buang nafas perlahan-lahan melalui hidung. Oke, sekarang kita ke gerakan lanjutan, yaitu gerakan kaki. Semakin kuat teknik tendangan Anda, semakin banyak. Nah, jadi rumus paling simpel di gaya dada itu ada istilahnya TBL ya, TBT, tekuk, buka, tutup.
jarak yang Jadi saat kakinya lurus yang pertama dicapai dan semakin nanti, cepat nah ini posisi membuka kaki kedua dan ditekuk ke arah depan. laju gerakan ketika berenang. Ya, Lakukan kaki tekuk. ke arah Nah, seperti itu tekuk. tulang kering Rumus Anda pertama di tekuk. awal tendangan sambil menjaga tumit Anda sedekat mungkin dengan pantat. Yang Ketika kedua, kedua kaki Anda ke nah, samping atau membuka ke arah berlawanan, berikan buka dorongan sambil yang meluruskan kuat kaki ya. dengan telapak kaki untuk menambah kecepatan sehingga dapat mendorong badan Anda ke depan. Ujung ini jari kan kaki di ada akhir buka tendangan tapi tetap lurus diluruskan bersamaan seperti kedua engkel. dan Untuk menyelesaikan tutup ini kondisi kaki kedua merapat. fase tendangan seperti membuka ke samping, menekuk kaki, luruskan kaki bersamaan, serta menjaga tubuh agar tetap rileks saat berenang sesuai urutan. Kaki itu kelihatan katanya. Tekuk. Anda bisa menggunakan papan untuk membantu latihan tendangan. Itu tadi ya, kita sudah pelajari gerakan. Nah, ini untuk gerakan latihannya. Dengan meningkatkan teknik Kita menggunakan swimming boardnya lebih cepat dan efisien. Lanjut ke gerakan tangan. Tangkan tangan Anda ke depan, kemudian dibalik dengan menyapu tangan sedikit ke samping luar dengan menjaga siku agar tetap pada posisi tangannya seperti membelah air buka dan ditekuk sikunya saat mau naik. Membuka Nah, saat kakinya ditekuk naik samping, berikan dorongan dengan menyapu air menggunakan telapak tangan. Percepat gerakan lengan ke belakang, kemudian dorong masuk ke depan tubuh Anda dan kembali hentangkan lurus ke depan. Fokus pada pengambilan air sebanyak mungkin. Gunakan jari sebagai dayung untuk memfokuskan gerakan saat membuka dan menutup lengan. Saya pikir cukup, dan untuk tugasnya silakan kalian menggambar kolam renang yang berstandar perlombaan. Sekali lagi, tugasmu adalah silakan kalian menggambar kolam renang yang berstandar perlombaan seperti itu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Silakan kalian pelajari kembali. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.